Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahayu Anorareswari, NIM 20075054, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Negeri Padang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan PPT tentang unsur, senyawa, dan campuran. Baiklah, kita masuk kepada materi, yaitu unsur. Unsur adalah bahan dasar yang menyusun semua materi. Unsur adalah setiap zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Partikel terkecil dari unsur adalah atom. Sebuah atom terdiri atas inti atom atau nukleus dan dikelilingi oleh elektron. Inti atom terdiri atas banyak proton dan neutron. Nama dan simbol unsur telah ditetapkan secara resmi oleh IUPAC. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu unsur logam, semilogam, dan non-logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih atau mengkilap, atau keperakan, atau abu-abu, atau kuning. Penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh dari unsur logam adalah aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. Berikutnya yaitu unsur semilogam. Unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Unsur semilogam ini bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Contoh-contoh dari unsur semilogam yaitu boron, silikon, germanium, arsen, antimon, telurium, dan polonium. Yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk. Contoh dari unsur non-logam yaitu belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Adapun pemanfaatan unsur dalam bidang boga yaitu contohnya pemanfaatan arang untuk memanggang suatu masakan. Materi selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Senyawa merupakan zat yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana atau unsur melalui proses reaksi kimia atau dengan cara fisika. Pengelompokan senyawa terbagi 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik dibangun oleh atom utamanya karbon, sehingga senyawa ini juga dikenal dengan istilah hidrokarbon. Sedangkan senyawa anorganik, senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Berikut adalah contoh-contoh pemanfaatan senyawa di bidang boga, yaitu gula pasir atau sakarosa, penggunaan garam dapur, dan pembuatan obat mah. Berikutnya yaitu campuran. Campuran adalah materi yang disusun oleh beberapa zat tunggal, baik berupa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Dalam campuran, sifat dari materi penyusunnya tidak berubah. Campuran dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran serba sama yang materi-materi penyusunnya berinteraksi, namun tidak membentuk zat baru. Campuran homogen yang memiliki pelarut air disebut juga dengan larutan. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran 2 zat atau lebih yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Tidak tercampur sempurna artinya kemungkinan masih ada endapan zat penyusun yang tersisa. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Adapun pemanfaatan campuran pada bidang boga yaitu pertama pembuatan saus tomat, dan yang kedua adalah zat-zat yang terkandung di dalam susu.
Sekian presentasi saya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apabila ada salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.